Latar belakang Zoom saya menunjukkan apartemen indah dengan rak buku dan tanaman. Yang tidak Anda lihat adalah saya sebenarnya di kedai kopi. Dan, kantor rumah, saya adalah sudut yang dibingkai dengan hati-hati menyembunyikan ruang publik di belakang saya. Saya katakan kepada klien saya bekerja dari kedai kopi untuk suasana kreatif. Yang sebenarnya adalah saya bekerja dari kedai kopi karena mobil saya tidak memiliki Wi-Fi. Perjuangan kreatif itu nyata, hanya tidak dengan cara yang mereka pikirkan. Pacar saya pikir saya nomad digital dengan pilihan. Dia tidak tahu bagian, nomad, berarti memindahkan mobil saya ke tempat parkir berbeda di malam hari. Romantisme pekerjaan jarak jauh menyembunyikan keputusasaan. Pemilik kedai kopi tahu. Dia membiarkan saya tinggal sepanjang hari, kadang memberi saya kopi gratis ketika bisnis sepi. Kami tidak pernah membicarakannya, tetapi pengertian diamnya terasa seperti jalur kehidupan. Ibu saya menelepon khawatir tentang saya. Saya katakan saya baik-baik saja, hanya membangun karir lepas saya. Dia sendiri hampir tidak bisa bertahan, saya tidak bisa membebani dia dengan kebenaran saya. Kebohongan melindungi kami berdua. Saya menghitung setiap pembelian dengan berapa jam menulis yang dikeluarkan. Kopi itu 2 jam kerja. Sandwich itu 4 jam. Hidup saya diukur dalam jumlah kata dan tarif per jam, bukan makanan atau kenyamanan. Kamar mandi umum menjadi ruang ganti dan tempat rutin pagi saya. Saya menyikat gigi, mencuci muka, berubah dari pria tunawisma menjadi penulis profesional. Cermin menunjukkan kedua versi setiap pagi. Yang terburuk adalah ketika klien ingin bertemu secara langsung. Saya harus membuat alasan tentang keluar kota, atau sepenuhnya terisi. Setiap kebohongan menciptakan lapisan lain jarak antara kehidupan profesional dan nyata saya. Chris Matthews mulai datang ke kedai kopi saya. Sukses, berpakaian rapi, bekerja di laptop seperti saya. Tapi dia memperhatikan saya dengan mata berbeda, mata pengakuan. Dia pernah berada di tempat saya. Dia membelikan saya kopi suatu pagi dan berkata, latar belakang virtual tidak menyembunyikan mata lelah. Tidak ada penghakiman, hanya pengamatan. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat saya tanpa saya harus menjelaskan. Chris menceritakan kisahnya, freelancer tunawisma 5 tahun lalu, kedai kopi yang sama. Menulis untuk tarif per jam membuat Anda dalam mode bertahan hidup, katanya. Anda perlu membangun aset, bukan hanya menukar waktu. Dia menjelaskan bahwa keterampilan menulis saya adalah aset bisnis, bukan hanya layanan lepas. Saya bisa membuat produk, membangun agensi, melampaui kecepatan mengetik saya sendiri. Konsep itu terasa asing tetapi menarik. Produk digital pertama saya adalah e-book tentang penulisan lepas. Dibuat di kedai kopi yang sama, dijual online. Bulan pertama menghasilkan $1.200 saat saya tidur. Pendapatan pasif terasa seperti menemukan sihir. Chris menghubungkan saya dengan klien retainer pertama, pekerjaan konten bulanan untuk $2.500 stabil. Pendapatan yang dapat diprediksi berarti saya akhirnya bisa berhenti khawatir tentang asuransi mobil bulan depan. Saya mengatakan yang sebenarnya kepada pacar saya. Dia menangis, tetapi bukan dari kekecewaan, dari lega bahwa saya akhirnya mempercayainya. Jarak dalam hubungan kami adalah kebohongan, bukan mil. Dia membantu saya membuat rencana bisnis dari apartemennya. Hubungan kami berubah dari fantasi romantis menjadi kemitraan nyata. Perjuangan menjadi sesuatu yang kami hadapi bersama, bukan sembunyikan dari satu sama lain. Saya mengatakan segalanya kepada ibu saya. Dia tidak punya uang untuk membantu, tetapi dia memiliki kebijaksanaan dan cinta. Ayahmu dan aku kehilangan segalanya sekali juga, katanya. Rasa malu keluarga menjadi kekuatan keluarga. Saya mendapat apartemen pertama dalam 2 tahun. Pemilik tidak peduli tentang skor kredit saya ketika saya menunjukkan 6 bulan kontrak retainer. Kesuksesan bisnis membuka pintu harfiah dan kiasan. Tidur di tempat tidur setelah bertahun-tahun kursi mobil terasa aneh tidak nyaman pada awalnya. Kemudian tidur nyenyak yang aman datang. Tubuh saya ingat seperti apa istirahat tanpa satu telinga mendengarkan bahaya. Pacar saya pindah 6 bulan kemudian. Rumah pertama kami bersama dibangun di atas kebenaran daripada kebohongan. Setiap potong furnitur terasa seperti janji yang ditepati untuk diri sendiri dan satu sama lain. Chris dan saya memulai agensi konten bersama. Murid menjadi mitra bisnis. Dia mengatakan saya memahami perjuangan klien dengan cara yang dia lupakan, empati saya menjadi keunggulan kompetitif kami.
Kami mempekerjakan penulis pertama, freelancer muda yang berjuang seperti saya. Mengajarinya terasa seperti meraih kembali untuk membantu diri saya sebelumnya maju. Siklus perjuangan berubah menjadi penciptaan peluang. Saya melunasi semua hutang kartu kredit dari hari-hari tinggal mobil. Menonton saldo itu mencapai nol terasa seperti dibebaskan dari belenggu finansial. Rantai hutang kelangsungan hidup akhirnya patah. Kami membeli kedai kopi ketika pemilik ingin pensiun. Ruang yang memberi saya tempat berlindung sekarang memberi saya bisnis. Lingkaran kebaikan dan peluang diselesaikan dengan indah. Kami mempertahankan kebijakan kopi gratis untuk siapapun yang bekerja keras pada mimpi mereka. Kebaikan yang menyelamatkan saya sekarang diperluas kepada orang lain. Toko menjadi tempat perlindungan bagi pemimpi, bukan hanya pelanggan. Ibu saya mengunjungi rumah baru kami. Melihat putranya stabil dan bahagia, dia akhirnya berhenti khawatir. Hubungan orang tua anak sembuh dari perlindungan timbal balik menjadi perayaan timbal balik. Saya masih mengambil panggilan Zoom dari kedai kopi kadang-kadang, tetapi sekarang kedai kopi saya. Latar belakangnya nyata, kesuksesannya otentik. Platform yang memegang kebohongan saya sekarang menampilkan kebenaran saya. Mobil saya hanya untuk mengemudi sekarang, bukan untuk tinggal. Saya masih menyimpan selimut di belakang, bukan untuk tidur, tetapi untuk piknik dengan pacar saya. Kendaraan berubah dengan tujuannya. Kami memulai program bimbingan untuk freelancer tunawisma. Setiap orang yang kami bantu terasa seperti menyembuhkan bagian lain dari masa lalu saya yang menyakitkan. Perjuangan menjadi tujuan dalam membantu orang lain melarikan diri. Saya menulis buku tentang perjalanan saya. Penulisan mengalir dari tempat rasa sakit yang sembuh daripada keputusasaan saat ini. Keterampilan yang sama yang dibayar tarif per jam sekarang menciptakan warisan abadi. Agensi kami sekarang memiliki 12 karyawan, semua mantan freelancer. Kami telah menciptakan stabilitas untuk orang-orang yang hanya tahu kerja keras. Membangun sesuatu yang bertahan lebih lama dari ekonomi kerja lepas terasa seperti kesuksesan sejati. Saya membeli properti investasi pertama, studio kecil di atas kedai kopi kami. Pendapatan pasif menutupi pengeluaran bisnis kami. Aset bekerja untuk saya daripada saya bekerja untuk kelangsungan hidup. Saya berbicara di konferensi penulisan tentang tunawisma tersembunyi di bidang kreatif. Setiap pembicaraan terasa seperti terapi, menyembuhkan rasa malu saya sendiri dengan membantu orang lain memahami. Panggung menjadi platform untuk kebenaran. Pacar saya sekarang tunangan saya. Lamaran terjadi di kedai kopi kami, di mana kebenaran kami dimulai. Ruang yang menyaksikan titik terendah saya sekarang merayakan kegembiraan tertinggi saya. Penulis lepas yang tinggal di mobil belajar bahwa kreativitas sejati berkembang dalam keamanan, bukan kelangsungan hidup. Tulisan terbaik datang dari tempat kelimpahan, bukan keputusasaan. Saya masih mengunjungi kamar mandi umum kadang-kadang, tetapi sekarang untuk menghargai kebersihannya, bukan menggunakannya sebagai rumah. Kemewahan sederhana pilihan di mana saya merawat diri terasa seperti kebebasan harian. Setiap pagi ketika saya membuat kopi di dapur sendiri, saya ingat cangkir gratis yang membuat saya terus berjalan. Rasa terima kasih telah menjadi praktik harian saya, bukan hanya untuk hal-hal besar tetapi kebaikan kecil yang diingat. Sekarang ketika saya membuka laptop, saya tidak memikirkan di mana saya akan tidur malam ini. Saya memikirkan proyek kreatif, pertumbuhan bisnis, dan membangun warisan. Alat yang merupakan jalur kehidupan kelangsungan hidup saya sekarang adalah paspor kebebasan saya ke penciptaan tanpa batas.